Mau ke sekolah dulu ya, karena hari ini udah mulai ada lomba. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah ya. Kita berjumpa lagi di channel YouTube Fitriyanti. Share lagi kegiatan rutinitas harianku sebagai ibu rumah tangga. Nah, di awal video kali ini aku share ya aktivitas aku saat berada di tempat kerja. Jadi ini peserta didikku lagi mengerjakan tugas ya. Seperti biasa, aku kan mengajar mata pelajaran kimia. Dan sebetulnya video ini aku ambil agak udah lama ya, tapi belum sempet tayang. Anak-anak kemarin pada minta ibu videoin, katanya pada saat belajar pengen masuk YouTube ibu, kata anak-anak gitu. Nah, jadi aku ambillah videonya, cuma aku belum sempat editing ya, dan sekarang baru sempet aku masukin ke dalam video ini. Oh iya, kemarin ada yang sempat nanya juga kalau aku itu ngajarnya di mana. Jadi aku ngajar di sekolah menengah atas atau SMA, karena di awal pertemuan aku minta anak-anak untuk membawa kemasan produk makanan atau minuman yang biasa mereka konsumsi, supaya mereka lebih mengenal ilmu kimia melalui komposisi produk makanan dan minuman kemasan. Tapi anak-anaknya ini belum seragam ya, mereka masih pakai seragam SMP yang kemarin. Karena kalau di sekolah kami ini, baju seragam itu akan dibuat apabila udah disetujui oleh orang tua atau wali murid. Makanya pembuatan bajunya agak sedikit terlambat ya, jadi bukan sistem udah ada stoknya di sekolah. Hai guys, Panas ya, selamat hari 17 kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka. Adek Gina mau ke sekolah dulu ya, karena hari ini udah mulai ada lomba ya. Jadi Adek Gina biasanya masuk siang, sekarang masuknya pagi ya. Ini topi buat sendiri ya, jadi sesuai dengan tugas dari sekolah kalau harus membuat topi atau bandu ya. Tuh. Nah, saat jam istirahat ini aku sempetin buat nganter adek Gina ke sekolahnya, karena hari ini itu adek Gina udah mulai lomba 17-an. Jadi ini memang videonya aku ambil sekitar H-4 tanggal 17 Agustus. Jadi hari ini adek Gina udah mulai ada lomba 17-an gitu ya, dan ini waktu aku nganter ke sekolahnya rame banget. Jadi topi yang dipakai adek Gina itu buatan sendiri, karena memang tugasnya itu harus memakai topi atau bandu yang ciri khas merah putih gitu ya. Dan ini tayangan saat adek Gina lomba di sekolahnya, karena dikirimin oleh bu gurunya ya melalui grup kelas saat kegiatan lomba. Alhamdulillah ini grup adek Gina juara 1 ya, lomba mindahin bola ke dalam ember ya melalui kertas gitu. Video yang dibuang sayang ya, karena aku juga belum sempet nge-share-nya di Facebook. Nah lanjut, aku ambil video pas aku udah pulang kerja. Jadi sepulang kerja itu aku sempetin buat mampir ke minimarket dekat rumah. Aku beli snack, kemudian ada es krim pesanan adek Gina, beli sosis Kenzler juga. Yang utama juga itu aku beli telur ya 1 kilo, karena seminggu itu paling enggak 2 kali ya aku beli telur. Nah ini aku langsung aja masukin untuk sosisnya. Jadi aku beli sosis Kenzler itu sekitar 4 bijian. Sama ada cimori juga, kata adek Gina ya minta beliin cimori. Dan ini aku masukin es krimnya langsung ke kulkas biar nggak cepet cair ya. Di bagian atas kulkas ini sengaja untuk es batu ya. Jadi itu adalah cetakan es batu yang tutup putih. Sementara yang tutup pink itu untuk nyetok es batu ya yang udah dicetak. Oke lanjut. Nah ini aku beli juga nugget. Kemudian ada beli percikian. Ada juga beli roti waffle. Ada beli roti Roma. Dan itu aku ada beli kerupuk udang ya, karena adek Gina itu suka banget sama kerupuk udang. Dan ada beberapa aku beli tepung instan.
dan itu pilihan adek Gina ya. Kalau percikian, kemudian ada juga tadi selai ole, ada betar. Dan ini ada mie instan yang kita udah batas-batasin gitu ya, supaya nggak terlalu sering beli, nggak terlalu banyak nyetok. Cuman tetap ya nggak bisa tinggal, karena memang mie instan ini kadang kita pengen nyemil gitu ya. Kalau misalnya sore atau malam pengen yang berkuah-kuah hangat, itu kita masak mie. Makanya untuk membatasi makan mie instan itu biasanya kita nyetok cemilan-cemilan lain ya, kayak roti-rotian seperti ini ya. Ini kan kalau kita celup dengan kopi hangat atau teh hangat, ini kan juga sama aja ya kita untuk nyemil. Atau juga kita nyetok empek-empek, nyetok pentol tekwan. Pokoknya ya yang bikin kita itu gak lagi mampir makan mie ya, walaupun sebetulnya sih tetap kadang pengen makan mie. Nah, ini aku masukin dulu ya untuk permiannya ke dalam wadahnya, dan itu ada stok saus tiram, aku masukin di situ aja karena ini wadah untuk stok mie-nya nggak terlalu penuh. Nah, ini aku masukin dulu ya nugget yang tadi aku beli. Aku beli yang kemasan kecil aja supaya nggak terlalu sering ya makan yang instan. Paling ini buat jaga-jaga aja. Nah, itu nggak aku masukin ke dalam wadah food container untuk nuggetnya. Nah, yang di dalam wadah food container tadi itu isinya gula merah ya. Jadi sempat aku liatin, ngelihat keadaan gula merahnya masih banyak atau enggak, karena memang aku jarang pakai gula merah kalau masak ya, karena lebih praktis itu pakai gula pasir. Kalaupun menggunakan gula merah ya paling bikin cukom pempek atau bikin bubur. Nah, ini tuh telur yang tadi aku beli 1 kilo. Alhamdulillah telur sekarang udah turun lagi ya harganya, jadi 24 ribuan. Kalau kemarin kan 28 ribu. Nah, habis aku menata semua belanjaan tadi, ini aku mau masak dulu menu untuk hari ini. Jadi ini aku mau bikin sambal telur ceplok ya. Untuk telurnya itu aku gorengnya pakai wajan khusus untuk telur. Walaupun wajannya ini udah anti lengket, tapi tetap ya aku kasih sedikit minyak, karena kalau goreng telur itu dikasih minyak dia wangi banget ya, jadi bikin selera kita untuk makan. Jadi aku masaknya untuk 1 porsi sekali makan aja, karena biasanya selera itu suka berubah-ubah ya. Jadi buat makan siang hari ini. Nah, untuk 3 telur ceplok ini nanti aku mau sambal, sementara satunya lagi itu nggak aku bikin sambal ya, buat adik Gina. Oke, sambil nunggu telurnya matang, aku mau ngerepil dulu kerupuk udang yang tadi aku beli ke dalam wadah toples ini. Biasanya sih aku nyetok kerupuk ikan ya, yang kecil-kecil itu, yang biasa aku suka bikin konten masak kerupuk. Tapi kali ini aku pengen rasa yang berbeda ya. Dan sebagiannya ini mau aku goreng untuk makan hari ini, sekaligus juga kalau sisa ya buat besok ya. Karena aku gorengnya memang nggak banyak-banyak. Nah, ini telurnya udah matang, jadi ini aku balik. Pokoknya wajan telur ini membantu banget ya untuk kita supaya nyeplok telur itu lebih cepat, karena bisa masak langsung sekaligus 4 ya. Tapi kalau kita pakai kuali biasa kan itu harus satu-satu diangkat lagi. Kalau ini enggak, sekaligus matangnya 4 dan bentuknya juga jadi tambah cantik. Oh ya, ini aku spill ya toples kerupuk yang sering banget ditanyain baik di konten YouTube maupun TikTok dan Instagram aku, bahkan mereka nanyain belinya di mana. Cuman aku nggak bisa kasih link ya tempat pembeliannya karena aku belinya ini offline. Nah, tadi udah aku tampilin ya, mereknya itu Jirek, dan ini di bagian tutupnya udah ada sel karetnya, jadi ya udah kedap udara. Nah, mungkin teman-teman pada suka dengan toples ini karena memang bentuknya itu nggak seperti toples yang pada umumnya ya, bentuknya meninggi. Kalau yang punya aku ini kan melebar ke samping. Jadi volume ukuran toplesnya itu besar, tapi dia nggak tinggi ya, tapi melebar gitu. Nah, mungkin itu yang bikin teman-teman semuanya tertarik. Ini juga di toko offline tempat aku tinggal, udah nggak jual lagi model yang kayak gini ya. Makanya aku nggak bisa kasih referensi link juga di Shopee ya, karena aku udah cari-cari juga nggak ada ya. Dan mereknya itu merek Jirek ya. Aku beli toplesnya itu juga udah lama banget ya, pokoknya pas masih punya anak 1 kalau nggak salah ya.
Dan ini aku lanjutin ya, ngomong-ngomong masalah toples, ini aku udah goreng kerupuk udangnya tadi. Memang ini tadi aku masukin kerupuknya mungkin kurang terlalu panas gitu ya. Bagusnya kan itu pas minyaknya benar-benar panas baru kita masukin kerupuknya, dan mulai apinya jangan terlalu besar, dikecilin lagi dengan api sedang gitu ya. Supaya kerupuknya itu nggak bantet. Karena kalau apinya terlalu besar, itu nanti bisa dia warnanya nggak cantik ya pas habis digoreng. Nah ini alhamdulillah warnanya cantik. Dan sengaja ini aku masak sambal telur ceploknya itu setelah goreng kerupuk ini ya. Karena aku mau gunain minyak bekas goreng kerupuk ini untuk numis cabai bawangnya. Jadi menggunakan minyak supaya lebih ekonomis dan juga nggak banyak meninggalkan minyak bekas ya. Oke baiklah, nah habis goreng kerupuk ini aku juga belum langsung masak sambal telur ceplok tadi karena aku harus goreng nugget terlebih dahulu karena ini memanfaatkan minyak ya seperti yang aku bilang tadi. Aku masak nuggetnya nggak terlalu banyak, pokoknya secukupnya untuk satu kali makan aja ya seperti yang aku bilang tadi. Kalau malam nanti pengen nugget lagi anak-anak ya udah digorengin lagi. Karena makan nugget itu juga enaknya pas lagi anget-anget gitu ya, jadi dia masih krenyes. Dan bisa bikin kita makin semangat nambah ya buat makan. Karena kerupuk yang aku masukin dalam toples tadi itu udah lumayan dingin, jadi ini aku bisa langsung tutup toplesnya. Dan ini enaknya ya kalau dia toplesnya itu melebar, dia bisa muat kerupuk yang ukuran diameternya besar. Beda kalau misalnya yang mulutnya itu kecil atau yang meninggi ke atas ya ukurannya, itu bisa untuk kerupuk yang ukuran kecil-kecil saja. Alhamdulillah nugget udah matang, kerupuk juga. Ini waktunya aku buat numis cabai bawang sama sekaligus juga tomat yang udah dipotong-potong seperti ini. Ditumis sampai benar-benar bumbunya itu matang. Baru nanti kita masukin bumbu-bumbu kayak gula pasir sama garam ya. Aku nggak pakai penyedap seperti biasa, dan aku gunakan gula pasir juga karena itu yang paling praktis. Kalau untuk gula merah kan kita harus motong-motong dulu gulanya. Makanya aku kalau gula merah itu udah aku potong-potong sebelum masuk ke dalam freezer ya, jadi waktu kita butuh itu kita bisa ambil sesuai kebutuhan, jadi nggak repot lagi buat motongin yang udah beku ya. Nah ini aku baru masukin ya gula pasirnya, tadi sudah masukin garam juga, terus ditumis-tumis lagi. Kalau udah mateng baru kita masukin telur yang udah diceplok. Untuk sayurannya aku nggak masak, tapi pakai lalapan aja, timun sama terong. Nah timunnya itu aku kerok aja ya, pokoknya lebih berasa, enak banget untuk yang belum nyobain timun kerok dibandingkan timun yang dipotong-potong. Sama terongnya juga mentahan ya. Terongnya itu terong yang kecil-kecil ya, yang bulat-bulat itu dan masih muda, jadi nggak perlu direbus lagi. Nah, kiranya aktivitas aku memasak di dapur ini mengakhiri perjumpaan kita di video kali ini. Terima kasih untuk Bunda dan semua yang sudah menonton videoku hingga akhir. Mudah-mudahan ada hal yang bisa diambil manfaatnya atau juga bisa menghibur. Nantikan video YouTubeku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.